Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya hari ini di penghujung pekan? Sehat? Semangat? Harus dong. Yang pasti jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, biar akhir pekan kita semakin semangat, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa Engkau berkati, untuk setiap kehidupan kami yang boleh kami rasakan hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami hendak merasakan kebaikan-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman Tuhan tetap menguatkan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 25 ayat yang pertama hingga ke-9. Mazmur 25 ayat yang pertama hingga ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, Kau angkat jiwa, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau lah Allah yang menyelamatkan. Engkau pun nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Demikian pembaca firman Tuhan. Berbagi kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah kuno atau pepatah jadul yang berkata, sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Kira-kira seperti itulah yang menggambarkan kondisi Daud di dalam bacaan kita. Dalam Mazmur ini, Daud berhadapan dengan orang-orang yang membencinya. Ia juga merasa sangat kesepian dan juga sangat-sangat menderita. Ia berada dalam kondisi yang betul-betul terdesak. Ia sengsara dan mengalami kesukaran karena dosa. Bila kita mengalami seperti yang dialami oleh Daud, mungkinkah kita kuat? Mungkin secara manusiawi kita akan putus asa, kita akan mengeluh, bahkan marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok aku diberikan cobaan? Tuhan, kenapa sih aku harus merasakan seperti ini? Tuhan, dan seterusnya. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sadar atau tidak, untuk menutup tahun 2020 ini, waktu yang tersisa tinggal kurang lebih dari 100, mungkin hanya 98 atau 99 hari lagi untuk menuju ke tanggal 31 Desember. Mungkin banyak orang yang merasa, waduh, di tahun 2020 ini ada banyak kesukaran, ada banyak hal-hal yang menyedihkan, ada banyak hal-hal yang sungguh membuat pikiran, diri, dan hal-hal lainnya tersita banyak karena corona, karena bencana, dan sebagainya. Mungkin secara manusiawi, Tuhan, kenapa sih harus kami merasakan, kenapa sih harus ini, kenapa sih, dan sebagainya. Kita kan mungkin menggerutu dalam diri dan menggerutu di dalam setiap pikiran kita. Namun menariknya,
di dalam bacaan kita, Daud tidak merespon seperti itu. Justru di sini Daud merespon dengan berdoa dan tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan semua kesukarannya, semua keluh kesahnya di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan cara Daud menyatakan kepercayaan kepada Tuhan, kita lihat dari ayat 1 hingga ke 21. Tapi saya akan bacakan yang pada intinya. Pada ayat pertama, Daud mengatakan, "Ku angkat jiwaku." Kemudian di ayat yang kedua, "Kepadamu aku percaya." Kemudian di ayat yang kelima mengatakan, "Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Terus kalau kita baca hingga ayat 21, di ayat 15 juga berkata, "Mataku tetap terarah kepada Tuhan." Kemudian di ayat 20, "Aku berlindung kepadamu." Dan di ayat yang ke-21, "Aku menanti-nantikan engkau." Betapa hebatnya Daud dalam setiap perkara kehidupannya, tetap menantikan Tuhan, tetap memasrahkan diri kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita pelajari, kita hayati dengan sungguh-sungguh. Namun mengapa Daud tetap percaya kepada Tuhan di masa sukarnya? Karena Daud merasa bahwa Daud sangat mengenal siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Ia mengenal bahwa Allah adalah sang penyelamat di dalam kehidupannya. Allah tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Karena di ayat 5 berkata, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Dan itulah jawabannya kenapa di setiap kesukaran Daud selalu memasrahkan kepada Tuhan. Dan ini pula yang harus kita pertahankan dan kita terapkan. Di ayat 5, "Bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku." Bapak Ibu terkasih, percayalah di setiap kesukaran kehidupan kita ada Tuhan yang senantiasa menyelamatkan kehidupan kita. Jadi mulai sekarang ini jangan kita tetap masih nggak percaya, apa yang benar Tuhan menyelamatkan kita. Jangan seperti itu. Sudah jelas bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Kemudian alasan kenapa Daud tetap percaya pada Tuhan juga berada di ayat yang ke-6, bahwa Allah penuh rahmat dan kasih setia. Kemudian di ayat yang ke-7, yang memberi kebaikan. Kemudian di ayat 14, yang bergaul dekat dengan orang yang takut akan Dia, yang peduli pada sengsara umat-umatnya. Kepada Tuhan yang Ia berikan seutuhnya, Daud berseru kepada Tuhan untuk setiap keluh kesahnya, karena Daud meyakini bahwa Tuhan betul-betul nyata di dalam setiap mukjizatnya. Tapi yang terkasih, dalam kehidupan ini kita mungkin secara manusiawi di kehidupan ini seringkali mengeluh, karena yang mengeluh hal yang manusiawi. Tapi yang menjadi tidak manusiawi adalah ketika kita sudah mengeluh, ketika kita sudah protes dengan ini itu, kita terus menyalahkan Tuhan. Janganlah kita seperti itu. Kita saat ini ketika menonton atau mendengarkan renungan ini masih diberikan nafas kehidupan. Ini sebuah kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memuji nama Tuhan. Ada banyak sekali alasan mengapa kita harus tetap memuji nama Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan. Dan biarlah dalam menjalani hidup kita tetap mengandalkan firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan sebagai nakoda dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengandalkan gadget sebagai nakoda, ya orang akan termakan arus yang duniawi, bukan arus yang rohani. Jadi biarlah kita tetap mempercayai Tuhan sebagai nahkoda dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Biarlah di setiap keluh kesah kehidupan kami, di setiap perkara kehidupan kami, di setiap kesukaran kehidupan kami tetap melandaskan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Biarlah firman Tuhan tetap meneguhkan iman kami
agar iman kami semakin kuat dan mantap untuk menapaki setiap hari demi hari kami. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami juga hendak mendoakan orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan mereka mukjizat, memberikan mereka kesehatan sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang terkasih kami yang mungkin saat ini sedang merasakan sedih, sedang merasakan gundah gulana, sedang merasakan bahwa dirinya betul-betul sesak karena setiap hal-hal yang di dalam pikirannya yang menurutnya menyulitkan setiap perkara. Biarlah Tuhan menenangkan mereka, Tuhan yang menyejukkan hatinya, sehingga setiap masalah yang boleh dirasakan oleh orang terkasih kami dapat Engkau bereskan, dapat Engkau tenangkan. Bila orang terkasih kami Tuhan yang betul-betul sedang dalam tekanan dapat kembali pulih, dapat kembali tersenyum dan melihat bahwa kehidupan ini harus terus dijalani. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Kami berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.